Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Novita Nur Hidayah dari kelas 12 IPA 5. Di sini saya akan melakukan praktikum yaitu percobaan elektrolisis pada air. Simak video berikut ini. Alat dan bahan yang digunakan ada 2 gelas plastik transparan yang berisi air, kemudian garam dan cuka, 2 pensil yang diberi penyangga kardus, batu baterai 9 volt, dan yang terakhir kabel dan penjepit buaya. Yang pertama, percobaan pada larutan garam. Siapkan gelas transparan yang sudah berisi air, lalu masukkan garam, aduk hingga larut. Masukkan pensil ke dalam gelas, beri penyangga pada pensil supaya tidak tenggelam. Siapkan kabel yang sudah terhubung dengan penjepit buaya dan baterai 9 volt, kemudian hubungkan dengan cara menjepitkan keduanya. Kemudian sisi lainnya dijepitkan ke pensil. Oh iya teman-teman, untuk kabel yang berwarna merah adalah anoda yang akan dihubungkan ke muatan positif pada baterai, sedangkan kabel yang hitam adalah katoda yang dihubungkan ke muatan negatif pada baterai. Berikutnya, kita amati perubahan yang terjadi. Perhatikan teman-teman, di sini terjadi gelembung-gelembung pada pensil yang berada di larutan garam. Nah, kita lihat di sini pensil kuning yang terhubung dengan kabel berwarna hitam atau katoda menghasilkan gelembung lebih banyak dibanding pensil biru yang terhubung pada kabel warna merah atau anoda. Nah, pada gambar ini dimisalkan untuk yang terhubung muatan positif adalah pensil biru, sedangkan yang terhubung dengan muatan negatif adalah pensil kuning. Yang kita ketahui teman-teman, di sini larutan garam terdiri dari NaCl dan H2O. Nah, NaCl ini terdiri dari Na+ dan Cl-, sedangkan H2O terdiri dari H+ dan OH-. Pada anoda yaitu menarik ion klorida yang min dan akan teroksidasi menjadi molekul klorin. Nah, rumusnya 2Cl- menjadi Cl2 plus 2E-. Sedangkan pada katoda yaitu min, dia akan menarik ion hidrogen yang positif dan akan mengalami reduksi. Ini rumusnya 2H+ plus 2E- menjadi H2. Nah, dari percobaan 1 yaitu elektrolisis pada larutan garam menghasilkan hidrogen, klorin, dan natrium hidroksida. Ini rumusnya 2 NaCl plus 2 H2O menjadi 2 NaOH plus H2 plus klorin. Setelah praktikum percobaan pertama ini, air setelah terjadi elektrolisis akan berbau kaporit karena ada Cl2 yang biasanya terdapat di air kolam renang. Nah, Cl2 berfungsi untuk membunuh kuman. Percobaan yang kedua yaitu larutan cuka. Siapkan gelas transparan yang berisi air dan masukkan cuka, kemudian aduk hingga larut. Berikutnya, masukkan pensil yang diberi penyangga seperti pada percobaan pertama. Jepitkan kabel yang sama seperti pada percobaan pertama.
Mari kita amati. Perhatikan, di sini muncul gelembung-gelembung. Pensil warna biru lebih banyak mengeluarkan gelembung karena terhubung dengan kabel hitam atau katoda. Sedangkan pensil kuning lebih sedikit gelembungnya. Pada larutan cuka atau CH3COOH, spesies yang mengalami reduksi di katoda adalah yang mempunyai potensial elektroda lebih positif, sedangkan spesies yang mengalami oksidasi di anoda adalah yang mempunyai potensial elektroda lebih negatif. Kesimpulan dari praktikum ini dari kedua percobaan yaitu pada larutan garam terjadi elektrolisis kuat, sedangkan pada larutan cuka terjadi elektrolisis lemah. Selain itu, pensil yang dihubungkan dengan kabel hitam atau katoda itu menghasilkan gelembung yang lebih banyak dibanding pensil yang dihubungkan dengan kabel warna merah atau anoda. Sekian praktikum yang saya lakukan, semoga dapat dipahami teman-teman. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.